Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Habibur Rahman, Mas Hanta sudah menjelaskan tadi bahwa faktor cawapres ini menjadi variabel penentu selain menentukan kemenangan juga bagaimana menyolidkan partai-partai koalisi ini. Ada preferensi kemudian yang sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Mas Hanta tadi, terutama untuk bisa mendongkrak berkontribusi terhadap elektoral. Ya, ada dua hal betul disampaikan Pak Hanta Yudas. Pertama, bagaimana bisa mendaftar dulu, ya kan? Karena bagaimana mau menang kalau daftar saja tidak bisa, tidak cukup, ya. Yang kedua, bagaimana menang, ya, bahkan ada tiga lagi. Yang ketiga, bagaimana mengisi, ya kan, kekuasaan ketika menang. Nah, itu kan mau dibawa kemana Indonesia ini. Itu yang disampaikan Pak Prabowo berkali-kali. Sebetulnya Pak Prabowo setiap kali bertemu tokoh-tokoh politik bicara gagasan, ya. Mau ketemu teman-teman dari Perindo, dari PAN, di Kartanegara kebetulan saya ikut, ya, ketemu tokoh-tokoh lain, selalu bicara gagasan. Tapi begitu keluar doorstop yang ditanya oleh, mohon maaf ya, teman-teman sebagian besar media, TV One enggak, ya kan? Ya kan? Pak, koalisinya jadi bagaimana, Pak? Pak, cawapresnya siapa, Pak? Dibikin sesimpel itu. Padahal kita baiknya juga bicara gagasan. Kayak kata Pak Prabowo, cawapresnya ada. Pertama, kriteria yang normatif, tapi ini penting disampaikan. Komitmen kebangsaannya, ya kan? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? NKRI, 4 pilar tersebut lah, ya kan? Lalu ya baru hal-hal yang di luar itu. Tapi yang garis besarnya, narasi besarnya itu Pak Prabowo selalu sampaikan, ya kan? Dan menurut saya semua calon harusnya juga ngomong begitu. Pak Anies harus juga ngomong, ya kan? Pak Ganjar juga harus ngomong. Pak Prabowo bicara narasi besar. Toh pada akhirnya kan ini memang kontestasi, ya. Ada time schedule-nya, ada jadwalnya. Cepat atau lambat sih kita jangan terlalu pusing. Pasti akan ketemu calonnya sebelum batas waktunya, gitu loh. Cepat atau lambat. Tapi kan percuma waktu kita berapa minggu ini kalau kita nggak bicara gagasan-gagasan yang besar, kesempatan kita mengedukasi publik itu bisa terlewati. Padahal ini kesempatan yang emas. Kita kan tokoh-tokoh itu kalau muncul dikerubungi wartawan dan apa yang disampaikan langsung sampai ke masyarakat dalam hitungan detik. Ya, jadi kita tenang-tenang saja, ya, menjalani proses sambil terus mendiskusikan. Ya, tokoh-tokoh ini Pak Prabowo kan ketemu mana aja, ya, ketemu partai apa saja, ketemu capres apa saja. Bahkan terakhir Pak Prabowo di Jogja di acara Purnawiran bilang tenang aja, ya kan, santai saja intinya. Toh 3 orang itu, toh Pak Anies, lalu Pak Ganjar, putra-putra terbaik bangsa juga, gitu loh. Jadi dari sekarang itu sudah disampaikan Pak Prabowo. Tinggal akan lebih bagus, ya, kita masing-masing mulai bicara yang lebih maju, lebih progresif. Apa sih kira-kira ini? Kalau Pak Prabowo kan menyampaikan tantangan besar bangsa ini selalu itu geopolitik, perang yang tadinya katanya nggak mungkin, ya kan, meletus dan belum juga damai, Ukraina Rusia, ketegangan Amerika versus China terkait Taiwan atau terkait Laut Cina Selatan juga. Bahkan banyak para pakar strategi internasional berani ambil kesimpulan bisa terjadi perang. Dan kalau perang sekarang, Mbak, antara negara-negara besar yang punya mainan bom 1000 kali lebih dahsyat daripada Hiroshima, kita pasti kena dampak. Seperti apa bangsa kita ingin menyikapi perkembangan ke depan yang pasti akan berimbas ke kita. Kurang lebih begitu. Mencari pasangan yang sejalan soal gagasan, termasuk juga soal chemistry tadi, ini tentunya termasuk. Memang sesulit itu. Seperti apa prosesnya hingga saat ini, berarti Bang Masinton? Iya, itu kan seperti yang disampaikan oleh Bu Mega, ada 10 nama. Iya kan? Ada banyak yang daftar ke PDI kira-kira gitu. Nah, itu kan harus didalamin, ya. Nah, partai kan harus melakukan pendalaman terhadap masing-masing nama-nama yang ada tersebut, begitu ya. Nah, selain itu ya tentu selain bisa bekerja sama juga yang memiliki efek elektoral tentunya, kan begitu ya. Ya Pak, itu kan menjadi sangat logis dalam konteks kontestasi itu. Ada preferensi tertentu seperti yang disebutkan oleh Bang Syahganda? Kalau dari pengalaman PDI Perjuangan, ya, katakan nih, baik sebelum era reformasi, jauh sebelum bangsa ini berdiri, Bung Karno dengan tokoh-tokoh ulama-ulama itu kan sangat dekat, baik dari NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, ketika
masa reformasi Pak Gus Dur bersama Bu Mega, kemudian Bu Mega bersama Pak Hamzah, ya. Terus kemudian kontestasi Pilpres Bu Mega bersama Hasyim Mujadi, baru kemudian pernah juga bersama Prabowo. Kemudian ketika Pak Jokowi ya dengan Pak JK dan Pak Kiai Haji Maruf Amin. Nah tentu aspek di luar politik umpama ketika bicara politik antar partai politik, tapi kita akan juga bicara tentang kemajemukan, aspek politik kebangsaan tadi, begitu ya. Nah, umpama ketika Pak Jokowi bersama Kiai Haji Maruf Amin kan bukan merepresentasi partai politik manapun kira-kira gitu, tapi beliau dari kalangan Nahdien gitu ya. Nah, jadi aspek-aspek historical itu ya, yang juga secara chemistry dalam memperkokoh ikatan-ikatan kebangsaan ini ya, itu juga akan menjadi faktor-faktor dalam PDI Perjuangan nanti memutuskan ya ketika Mas Ganjar harus berpasangan dengan siapa. Baik, begitu. baik. Mas Hanta, keterwakilan kemudian dari suku Jawa termasuk juga kaum Nahdien itu sebenarnya masih laku nggak untuk bisa menggait suara masyarakat di pemilu 2024 kali ini? Tapi nanti mungkin Mas Hanta bisa berikan pandangannya sesaat lagi, termasuk juga kita akan dengarkan nanti bagaimana kalau tadi Bang Habibur Rahman sudah mengatakan kalau sekarang sebenarnya saatnya perang gagasan. Bagaimana kemudian para wakil capres ini memberikan gagasannya. Nanti kita akan dengarkan juga, tapi setelah jeda kami segera kembali.